Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1505. Melenyapkan delusi dan merealisasikan prinsip kebenaran, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari para praktisi tiga kendaraan dalam melenyapkan delusi masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran, semua tekun membinanya, inilah yang dinamakan jalan. Menegakkan tiga ajaran tanpa celah daripada sila, samadhi, dan prajna, serta senantiasa membangkitkan ikrar agung, membangkitkan kebijaksanaan ini dinamakan mencapai jalan. Harus bersungguh hati. Kebijaksanaan dari para praktisi tiga kendaraan dalam melenyapkan delusi masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran juga perlu tekun membinanya. Kita baru bisa menapaki jalan ini, jalan yang rata dan lebar. Kita harus memasuki jalan yang rata dan lebar ini. Terlebih dahulu, kita harus membina diri. Tujuan dari pembinaan diri adalah melenyapkan delusi. Seumur hidup Buddha, dari mencapai kebuddhaan hingga memasuki parinirwana, ini bahkan belum mencapai 50 tahun. Dia juga perlu membabarkan dharma dan menyempurnakan para murid. Kamu harus tahu betapa bersungguh hatinya dia. Dari orang yang tidak memahami apa yang disebut Buddha Dharma, dari para makhluk yang kebingungan, mereka tidak tahu arah hidup mereka, juga tidak tahu sumber kebingungan tentang hidup dan mati. Banyak sekali penderitaan, bagaimana kita menghindarinya? Bagaimana melenyapkan penderitaan karena kebingungan di dalam samsara? Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu, meskipun ada banyak jenis agama di India. Setiap orang memiliki metodenya masing-masing, namun tidak ada satupun yang dapat memahami hingga prinsip kebenaran yang luas dari alam semesta, serta datang dan perginya kehidupan manusia. Mereka tidak memahami semua ini. Bermula dari Siddhartha, konsep pemikirannya adalah bagaimana orang bisa seperti ini, mengapa begitu menderita, mengapa kesenjangan antara kaya dan miskin begitu besar, mengapa ini terjadi. Ketika masih muda hingga menjadi tua, melihat kematian, ketakutan akan sakit, derita dan kematian. Penderitaan anggota keluarga yang enggan melepaskan. Setelah itu, tubuh ini akan berubah menjadi tidak ada. Entah ini diletakkan di puncak gunung, dibiarkan dipatuk dan dimakan burung. Tubuh akan membusuk, atau dikremasi dengan api. Tubuh jasmani manusia, jiwa kehidupan mengapa bisa demikian? Orang yang memiliki keinginan dan pemikiran akan berpikir mengapa demikian, sehingga perlahan berjalan masuk mencari sumber dari kehidupan, memasuki prinsip alam semesta, dan mencari bagaimana siklus ini bekerja, sehingga bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, meninggalkan keluarga untuk membina diri. Juga sama dengan yang lainnya, ingin mengadaptasi proses dari orang lain melatih diri, sehingga beliau mengunjungi, mendengar orang yang ternama dan terkenal, bergegas mengunjungi dan menanyakan. Dalam waktu 5 tahun, beliau mencari guru, mencoba kondisi dari setiap ajaran, mengevaluasinya. Ini bukanlah sebuah akhir, tidak tuntas. Karena demikian, beliau mulai fokus mengheningkan batin selama 6 tahun lamanya. Perlahan kembali ke Bodhimanda, tempat pencerahan. Praktik keras selama 6 tahun ini, dari kejauhan kembali mendekat. Dengan demikian, tercerahkan di bawah pohon Bodhi. Pencerahan dalam waktu singkat ini bukanlah pencerahan dalam kurun waktu yang pendek. Telah mengakumulasikan waktu lebih dari 10 tahun, juga bukan hanya lebih dari 10 tahun. Berawal dari pemikiran dan keinginan pada masa remaja, berlanjut tanpa terputus.
Niat batin ini adalah niatan batin untuk mencari dharma, terus bertumbuh setiap harinya, terus-menerus hingga akumulasi demikian. Menunjukkan kondisi kehidupan kali ini, mulai dari usia belia, keinginan dan pemikirannya terus terakumulasi, sampai pada memilih tindakan yang benar yaitu meninggalkan istana. Dengan demikian dapat kita katakan juga perlu waktu 10 tahun lebih. Tapi dalam waktu 10 tahun lebih, juga perlu untuk menambahkan 10 tahun untuk usia belianya. Singkat kata, Buddha sejak dilahirkan, niat pikiran dia sejak masa kanak-kanak, ini dikatakan pada satu kehidupan ini saja. Bagaimana seorang bocah sudah memiliki daya pikir dan pola pikir yang demikian jauh melampaui? Ini adalah karena telah berasal dari kehidupan masa lampau. Selama masa kalpa yang tak terhingga, beliau kembali ke sini atas kemauan sendiri, atas kekuatan ikrar dari akumulasi dalam kehidupannya. Begitu datang ke dunia ini, sedikit pun tidak ceroboh. Mengikuti usia, jiwa kebijaksanaannya juga terus berkembang. Hal yang amat luar biasa. Ini hendak mengatakan bahwa adalah berasal dari kehidupan lampau, bukan hanya dari kehidupan sekarang. Bab kemunculan dari bumi kita, Bodhisattva Maitreya memunculkan keraguan secara terus-menerus, mengajukan pertanyaan akan keraguan ini. Karena orang yang memiliki jalinan jodoh dan dibimbing oleh Sang Buddha tak pernah berhenti dan terus berakumulasi. Pencapaian mereka ditunjukkan saat persamuhan sutra teratai, sehingga menimbulkan keraguan. Memang adalah disengaja untuk membangkitkan keraguan orang-orang. Bila tidak ada yang ragu, mana ada kesempatan untuk menjawab dan menjelaskan. Ini memang butuh kesempatan untuk menjawab. Sekarang penjelasan yang akan diberikan adalah Buddha membimbing para makhluk. Bukan seluruhnya adalah yang memiliki kapasitas tajam. Karena dia dalam kehidupan demi kehidupan, belum selesai menerima para makhluk dari depan hingga belakang. Yang di depan sudah dibimbing, telah berhasil. Bagaimana selanjutnya? Harus dibimbing, sedang menuju keberhasilan. Masih ada yang di belakang, belum dibimbing, belum berhasil. Masih ada sangat banyak. Banyak sekali para makhluk yang belum diselamatkan. Ajaran dari Buddha, meski Buddha Sakyamuni mengatakan, telah datang menunjukkan dirinya dalam kehidupan dan era ini, demikian sudah parinirwana. Sebetulnya jalinan jodoh Buddha dan para makhluk belumlah berakhir. Karena pemimpin dunia saha ini tetaplah Buddha Sakyamuni. Beliau masih bertanggung jawab hingga Maitreya menjadi Buddha barulah akan berakhir. Era kemunduran Dharma yang kita hadapi sekarang berasal dari bagaimana karma berat makhluk hidup yang menyebabkan Dharma sejati menjadi pudar. Karena Sang Buddha memasuki parinirwana, para murid yang pernah benar-benar dekat dengan tekad Sang Buddha dalam pelatihan spiritual, perlahan-lahan menyimpang dan semakin langka. Jadi, Dharma sejati secara perlahan menjadi pudar, dan yang tersisa hanyalah Dharma mirip. Masih ada orang yang menjadi monastik. Bukankah mereka menyebarkan jiwa kebijaksanaan Sang Buddha? Benar, mereka menyebarkan jiwa kebijaksanaan Sang Buddha dengan menampilkan penampilan para monastik. Wujud ini adalah sebuah penampilan. Era Dharma mirip adalah ketika tidak ada Buddha yang hadir di dunia. Dalam hal pikiran benar, perbuatan benar, dan praktik benar, kita kekurangan murid-murid spiritual sejak saat itu. Monastik saat kini selalu menampilkan penampilan ini. Saya seorang monastik, tetapi tekad mereka untuk mencari Dharma perlahan-lahan melemah seiring berjalannya waktu. Pikiran makhluk yang belum tercerahkan datang dengan begitu banyak kecenderungan, kebiasaan.
Mereka membawa penderitaan dan ketidaktahuan ke pelatihan spiritual mereka. Saat seorang praktisi dengan penderitaan dan ketidaktahuan dapat masuk ke komunitas monastik dan dapat menampilkan penampilan monastik, akankah mereka memulai untuk melenyapkan penderitaan mereka? Itu tergantung kepada tekad mereka masing-masing untuk mencari dharma dan apakah orang tersebut bersedia untuk berubah. Jadi, ada perbedaan antara kemampuan yang berbeda dan hal ini secara alami, terwujud sebagai 3 kendaraan. Hal ini berlaku bagi kita yang datang belakangan. Di era Buddha yang sama juga, ada 3 kendaraan. Biarpun para praktisi 3 kendaraan sangat dekat dengan Sang Buddha, sama juga, setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Walaupun mereka bersedia untuk berupaya semangat, namun mereka tetap tidak bisa memiliki arah pola pikir yang sama dengan Sang Buddha. Ini karena makhluk hidup sulit untuk diubah. Bahkan ketika Sang Buddha masih ada di dunia juga sama. Sang Buddha sangat perhatian. Begitu pula dengan murid-murid yang sangat dekat dengan Sang Buddha. Saya ingin berlatih, dan saya berlatih dengan serius. Saya melihat begitu banyak penderitaan dalam hidup, saya takut, maka saya ingin rajin berlatih. Penderitaan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup ini disebabkan karena ada orang di antara hubungan antar manusia, sehingga secara alami akan muncul penderitaan di antara mereka. Dengan sebersit pemikiran yang menyimpang, kondisi ini akan membebani kita dan akan terus terbebani kita di kehidupan selanjutnya. Ketika terbebani, maka akan ada kerisauan dan ada penderitaan. Jadi lebih baik menghilangkan beban ini sepenuhnya. Saya memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Saya tidak ingin berhubungan dengan orang lain. Saya juga tidak ingin memiliki hubungan dengan orang lain. Maka dia ingin memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Serius memutuskan kerisauannya dan menghapus kebodohan batinnya. Maka ini disebut kendaraan kecil. Mereka bergantung pada suara Sang Buddha, mencapai kesadaran dan pencerahan. Tetapi mereka mengabaikan bagaimana Sang Buddha mengatakan, kita harus mengubah orang. Dia takut terhadap metode ini, jadi dia berkonsentrasi bagaimana menghilangkan kerisauan, menghilangkan ketidaktahuan, dan berlatih dengan jujur. Bagaimana dengan kendaraan sedang? Bersungguh hatilah. Mereka memahami ajaran Buddha tentang ketidakkekalan dan perenungan terhadap sebab dan kondisi, tetapi mereka takut masuk ke tengah orang banyak. Mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk tidak berinteraksi dengan orang. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari orang-orang, sehingga tidak bisa membangkitkan tekad luhur. Tidak berniat untuk menyebarkan dharma kepada generasi mendatang, namun ajaran Buddha harus diwariskan. Jadi Buddha dengan sungguh hati berkata, selain memberi manfaat bagi diri sendiri, Anda juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. Sebenarnya mencapai kebuddhaan adalah mencapai titik tidak meninggalkan para makhluk. Tidak terpengaruh kemelekatan penuh noda di antara orang banyak. Inilah keterampilan sejati. Ketika Buddha tiba di persamuhan sutra teratai, lebih dari 42 tahun kemudian, tekadnya adalah mengajarkan dharma 1 kendaraan, melenyapkan dharma 3 kendaraan. Buddha menggunakan metode ini untuk memecut para Sravaka dan Pratekya Buddha sebelumnya. Orang-orang dengan akar dan kapasitas kecil, jadi Buddha mulai mengajarkan sutra teratai. Semua orang masih ingat, 5.000 orang langsung meninggalkan tempat itu. Buddha berkata, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak tinggal. Yang tinggal adalah orang-orang yang memiliki niat, memiliki ikrar agung, bukan hanya melatih diri melalui tubuh
ucapan dan pikiran. Ada juga yang menyatakan ikrar agung dan bertekad untuk mengikuti jalan bodhisattva. Oleh sebab itu dia merasa lega. 5.000 orang telah meninggalkan dan Sariputra telah 3 kali memohon. Oleh karena dharma ini tidak dapat diajarkan dengan begitu saja, seperti orang yang tidak ada tekad, juga tidak memiliki kebijaksanaan untuk menerima. Ketika orang-orang seperti ini menerima dharma, tidak benar-benar diresapi ke dalam batin, dan kemungkinan mereka menggunakan ajaran ini untuk tujuan yang menyimpang. Sehingga ketika hal ini terjadi pada orang-orang seperti ini, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Mereka yang tinggal adalah yang fokus, penuh perhatian, dan yang berikrar untuk membabarkan dharma benar. Barulah saat itu, Sang Buddha mulai fokus mengajarkan ajaran kendaraan besar. Sehingga, dengan cara inilah dia memulai menjelaskan sutra teratai. Dilanjutkan dengan mulai menjelaskan bab metode terampil di sepanjang jalan ini. Sekarang telah berada di bab 15. Pada bab kemunculan dari bumi, kita telah sampai pada poin ini, yaitu aspek jejak telah selesai. Sang Buddha berkata, selama masa dan waktu ini, beliau menginginkan semua orang sepenuhnya mengerti bahwa Sang Buddha menampakkan jejaknya di dunia ini sejak waktu tanpa awal dan telah membimbing banyak orang. Tetapi murid-murid masih berada di aspek jejak dan belum sepenuhnya mengerti. Semua orang hanya memiliki keyakinan, berkeyakinan bahwa Buddha tidak berbohong. Mereka percaya pada setiap kata yang diucapkan Sang Buddha tidak ada kesalahan. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan Sang Buddha, saya percaya. Tetapi mereka belum sepenuhnya mengerti Dharma, dikarenakan masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai. Melihat kejadian yang begitu banyak, maka para bodhisattva pun berdatangan. Sang Buddha pernah membicarakan tentang Dharma aspek jejak. Mereka belum memiliki pengetahuan. Maka Sang Buddha membicarakan tentang pada kehidupan ini. Dari kisah sejak lahir di kerajaan hingga proses beliau berhasil menjadi Buddha. Dan datang untuk menolong makhluk hidup. Mencapai semua makhluk hidup, maka semuanya pun bertanya, dengan rasa ingin tahu ini, Bodhisattva Maitreya mewakili untuk bertanya. Hanya saja saya harus mengatakannya berulang kali. Begitu merepotkan. Tetapi memang terus berulang kali dan mengatakan bahwa Bodhisattva Maitreya memunculkan keraguan. Munculnya keraguan yang diartikan ialah dengan kesengajaan, dengan sengaja untuk bertanya karena berharap kepada Sang Buddha untuk terus dan terus menjelaskannya. Bukan aspek jejak yang seperti ini. Ada yang sudah mengerti, ada juga yang belum mengerti. Dengan mewakili yang lainnya, Bodhisattva Maitreya menanyakan pertanyaan. Beliau menggunakan perumpamaan yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Seperti orang yang berusia muda dan orang yang berusia ratusan tahun lamanya. Memperumpamakan hal yang seperti ini. Ini sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak masuk akal. Benar, hal ini sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang dapat mempercayainya. Harap Sang Buddha dapat mengerti orang-orang ini. Orang-orang saat ini, mereka hanya memiliki keyakinan pada Buddha. Namun mereka belum sepenuhnya memahami ajaran Buddha. Inilah yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan orang-orang di masa depan? Jika demikian, maka akan lebih parah lagi. Makhluk hidup di masa depan akan lebih keras kepala dan niat pikiran makhluk hidup di masa depan akan lebih rumit. Makhluk yang hidup yang keras kepala seperti itu dan yang bandel akan semakin banyak. Mereka bukan hanya tidak dapat menerima Dharma, mereka bahkan akan berusaha untuk menentang dan membantah Buddha Dharma.
serta menggunakan Buddha Dharma itu sendiri untuk menghancurkan Buddha Dharma. Oleh karena itu, Sang Buddha ada hal yang seperti demikian. Untuk itu, mohon Sang Buddha menjelaskannya lagi lebih rinci. Karena di zaman Sang Buddha, para praktisi 3 kendaraan secara individu melenyapkan delusi masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran. Mereka hanya melenyapkan delusi mereka masing-masing, dan mereka masih belum melenyapkan delusi secara keseluruhan. Para Sravaka melenyapkan delusi para Sravaka. Para pratekya Buddha melenyapkan delusi para pratekya Buddha sendiri. Bagaimana dengan para bodhisattva? Para bodhisattva pemula, mereka telah membangkitkan tekad, namun mereka belum sepenuhnya memahami Dharma. Mereka adalah bodhisattva yang sedang dibimbing, atau adalah bodhisattva yang sedang diselamatkan. Inilah para bodhisattva pemula. Di dalam bab kemunculan dari bumi, juga ada menyebutkan para bodhisattva pemula. Mereka semua belum sepenuhnya memahami Dharma, sehingga disebut dengan praktisi 3 kendaraan. Sejauh ini, mereka yang hadir di persamuhan Dharma Buddha, semuanya memiliki keyakinan dalam ajaran Buddha. Saya percaya dengan segala yang Buddha katakan, tetapi saya belum mengerti sepenuhnya. Dengan melenyapkan delusi masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran, mereka mencapai tingkat pemahamannya sendiri. Mereka memiliki tingkat pemahaman sendiri dan tingkatan kebijaksanaannya. Mereka sudah tekun bersemangat dalam pembinaan diri dan menapaki jalan ini bersama-sama. Hanya saja mereka baru membuka jalan kecil, belum membuka jalan yang besar. Semua orang memiliki arah masing-masing. Mereka percaya pada Buddha, tetapi belum bisa memahami ajaran Buddha sepenuhnya. Karena itu, ketika mereka menyebarkan Dharma Buddha dari Dharma sejati, mereka perlahan-lahan beralih ke era Dharma mirip. Kemudian dengan perlahan berubah ke era kemunduran Dharma. Sekarang kita berada dalam era kemunduran Dharma. Dharma mirip, sangat mirip dengan Dharma sejati. Praktisi monastik yang membina diri saat Buddha masih hidup di dunia, sekarang sudah meninggal. Tidak mungkin Dharma di era sekarang bisa sama dengan era ketika Buddha masih ada di dunia. Ini tidak mungkin. Jadi bagaimana bisa Dharma sejati tetap ada, meskipun ini adalah Dharma mirip, dan prinsip Dharma adalah tak berwujud dan tak berbentuk. Kita masih menjaganya dan meneruskan kemiripan Dharma. Tetapi dalam pikiran kita, apakah kita memahami sepenuhnya kehendak Buddha dan prinsip kebenaran? Apakah kita demikian? Inilah bagaimana prinsip kebenaran. Meskipun tidak berbentuk, tetapi tetap ada. Sang Buddha datang demi kepentingan dunia. Namun yang paling penting adalah mesti ada juga rupa yang diteruskan di dunia. Meninggalkan kehidupan berkeluarga, mengapa murid 3 Mestika Triratna dihargai karena bermonastik? Buddha tentu saja menerima penghormatan dari semua orang. Dharma tentu saja membutuhkan penghormatan orang-orang. Tetapi bermonastik, jika kita tidak membina diri, tiada bedanya dengan orang biasa. Tetapi ini adalah sebuah perkumpulan. Sehingga praktisi rumah tangga yang juga adalah murid Buddha. Demi melindungi Dharma Buddha, sehingga mereka juga harus menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Mempertahankan pembinaan diri ke dalam dan perlindungan keluar. Masih harus menjaga juga. Orang yang membina diri di dalam pengajarannya juga harus selama hayat hidupnya. Baik-baik menggunakan kesungguhan hatinya untuk menjalankan Dharma Buddha. Kita harus membangun tekad menyebarkan Dharma Buddha. Sehingga jika kita bisa membina diri ke dalam, maka akan mendapatkan perlindungan keluar. Bodhisattva dunia menyebar secara menyeluruh di dunia. Juga harus bergantung pada praktisi rumah tangga. Batin semua orang yang memikirkan, batin Buddha,
berlindung pada jalan yang rata dan lebar dari 3 mestika, sehingga kita segera membuka jalan kebenaran, membuka sebuah jalan besar yang terang dan jelas, sehingga kita ingin membina diri, yaitu menegakkan 3 ajaran tanpa celah daripada sila, samadhi, dan prajna. Sila, samadhi, dan prajna tidak peduli Anda memutuskan kerisauan apa, masih saja harus sila, samadhi, dan prajna. Bahkan harus kukuh menegakkan ikrar agung dalam waktu yang lama dan panjang. Harus tiada henti-hentinya, bukan hanya dari kehidupan ke kehidupan. Harus setiap saat dan setiap hari tiada hentinya membangkitkan ikrar, membangkitkan kebijaksanaan. Setelah ikrar agung dibangun, barulah Anda bisa di dalam menangani urusan manusia, hal dan benda. Semuanya tiada lain adalah kebijaksanaan. Kita sebelumnya telah mengatakannya. Mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, mengubah kesadaran ke-8 menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Di setiap waktu, terus-menerus kita menghadapi berbagai macam orang dan masalah. Tidak peduli apa yang kita temui. Kita harus melatih kebijaksanaan kita yang mendalam. Jadi kita harus berusaha keras dan bersungguh hati. Buddha Dharma adalah bagian dari keseharian kita, dan itu adalah kekal. Kekal bukan berarti berlangsung sudah lama sekali, termasuk momen sementara dalam hidup. Tidak ada momen di mana itu berhenti dan jeda. Jadi, saya menghabiskan waktu untuk memberitahu semua orang tentang pelatihan tanpa gangguan, pelatihan tanpa ujung, latihan yang diperpanjang, dan latihan dengan sepenuh hormat. Ini adalah ketentuan dari Buddha Dharma. Saya sudah berkali-kali mengulang ketentuan ini, berkali-kali agar semua orang bisa mendengarnya dan menghayatinya, mengingatnya dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Kita pastinya harus menyebarkan Dharma. Apabila kita gagal untuk mengingatnya, kita tidak akan bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari, dan Buddha Dharma tidak akan bisa menetap di dunia. Kita harus menerapkan Buddha Dharma dalam interaksi antar pribadi untuk menumbuhkan hidup kebijaksanaan kita. Jadi, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Tidak peduli apakah itu adalah kesadaran kelima atau kesadaran keenam, ketujuh, kedelapan. Kita harus mengubah mereka menjadi kebijaksanaan. Dengan begitu setiap saat, jangka panjang tanpa henti dan tanpa sisa. Kita harus terus terlibat dalam pelatihan spiritual tanpa berhenti sama sekali. Bila kita bisa melakukan ini, maka kita akan mencapai jalan. Kita akan melangkah di jalan agung ini. Jadi, saya selalu menyampaikan, membuka jalan sutra ini. Ketika mendengar sutra, sebenarnya kita bersiap untuk membuka jalan. Sekarang jalan kita sudah terbuka dan tidak ada halangan di depan kita. Jalan kita sudah jelas. Jika jalan kita sudah terbuka, maka jalan akan menjadi jelas. Bagaimana cara menyebarkannya? Caranya yaitu dengan semua orang sama-sama melakukannya. Ini selalu menggunakan benda materi untuk bertemu semua orang. Sutra teratai adalah jalan kita sebagai manusia. Jalan di dunia. Hanya mendengar sutra dan tidak membuka jalan, maka kita tidak akan pernah memahaminya. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan, membuka, dan menyebarkannya. Harus dilakukan. Jadi, dimohon semua orang untuk bersungguh hati, karena bab kemunculan dari bumi akan segera berakhir. Dimohon semua orang masih mengingat. Dharma ini harus diingat, agar dapat disebarkan. Sutra selanjutnya berbunyi demikian.
Semua membangkitkan hati penuh hormat dan berdiri di hadapan Bhagawan. Hal demikian adalah sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin dapat dipercayai? Buddha baru saja mencapai kebudaan, namun banyak sekali yang dibimbing dalam pencapaian mereka. Bolehkah kiranya Buddha menghapus keraguan dari semua orang dengan menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya? Sutra Teratai Bab 15. Kemunculan dari bumi. Ini adalah syair dari Bodhisattva Maitreya. Para bodhisattva ini begitu banyak. Tiba-tiba muncul di hadapan Buddha. Semuanya bersama menghormat, sangat teratur. Dengan berurutan dan penuh hormat menyembah Buddha, menghormat Buddha, terlihat bahwa Buddha saat ini telah mencapai kebudaan. Begitu banyak bodhisattva yang mengakui bahwa dirinya telah dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Karena mereka begitu menghormati, sikap ini menunjukkan bahwa seperti orang usia ratusan tahun dengan rambut putih, sama seperti orang yang berusia begitu tua, datang kepada orang yang lebih muda dan menghormat, dan mengakuinya sebagai ayah saya. Fenomena ini juga dijelaskan dengan prinsip yang sama. Inilah yang dikatakan kembali oleh Bodhisattva Maitreya pada naskah panjang. Hal ini menyebabkan begitu banyak orang tidak dapat meyakininya. Buddha, dapatkah menjelaskannya lebih detail agar semuanya dapat menghilangkan keraguan, terutama untuk mereka yang hidup di era berikutnya. Sehingga naskah berikutnya pun sama. Diumpamakan ada seorang pemuda kekar, usianya baru 25 tahun, menunjukkan pada para orang tua berusia 100 tahun dengan rambut memutih dan wajah berkeriput seraya berkata, "Ini adalah para putraku." Putra-putra ini juga berkata, "Ini adalah ayah kami." Ayah begitu muda dan para putra begitu tua, di seluruh dunia tiada satupun yang akan percaya. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Di seluruh dunia, artinya bukan hanya orang yang hidup di era sekarang saja, masih ada orang yang hidup di masa depan. Ditakutkan dapat memendam keraguan yang besar. Sehingga, di naskah berikutnya dikatakan demikian. Bhagawan juga demikian, mencapai kebudaan baru-baru ini saja. Sedangkan para bodhisattva ini, mereka memiliki tekad yang teguh, tiada takut atau lemah. Semenjak kalpa tak terhingga dulu, mereka telah menapaki jalan bodhisattva. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, batin mereka tiada rasa takut. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Benar, menggunakan ini untuk perumpamaan, Bhagawan juga demikian. Sebenarnya Buddha Sakyamuni, Anda baru mencapai kebudaan tidak lama. Tetapi, orang-orang yang kau bimbing ada begitu banyak. Ini benar-benar sulit dipercaya. Karena orang-orang ini sudah memiliki tekad yang teguh dan bermurah hati. Tidak takut dan lemah sedikit pun. Semuanya memiliki semangat seorang jenderal. Di tempat yang sangat luas ini, semua orang sangat agung. Lagi pula, terlihat sangat berpengalaman. Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Dalam waktu yang singkat ini, mereka dapat menyelesaikan pelatihan diri mereka. Ini benar-benar sulit dipercaya. Oleh karena itu, orang-orang ini seharusnya mereka sudah melakukan pelatihan diri sejak lama. Melihat sikap dan pelatihan diri mereka, sepertinya dimulai sejak dari kalpa yang tak terhingga, menapaki jalan bodhisattva. Bukan, sekarang baru menyelesaikan. Sepertinya seperti ini. Maka diungkapkan seperti ini. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya menyatakan mengungkapkan keraguan semua orang, yaitu peristiwa yang sudah kita lihat ini. Pencapaian Bodhisattva ini pencapaian besar. Maka diuraikan seperti ini. Pencapaian seperti ini bukanlah dengan waktu yang singkat. Pasti membutuhkan waktu yang lama.
Sepertinya para bodhisatwa ini sudah mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Maka selalu datang dan pergi. Tidak tahu sudah berapa banyak mereka datang dan pergi. Ini adalah pencapaian para bodhisatwa. Maka, sudah sangat sering mengenal datang dan pergi. Mereka adalah orang-orang yang sangat terlatih dalam melatih diri. Bagaimana Buddha mengatakan beliau baru membimbing mereka mencapai kebudaan? Mereka sudah masuk ke tengah orang banyak. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, batin mereka tiada rasa takut. Terampil dan mampu berbuat menunjukkan metode terampil dan tidak secara langsung menuntun dan membimbing. Mereka memberikan pengajaran secara tepat sesuai kapasitas. Dalam menjawab pertanyaan sulit, batin mereka akomodatif dan luas. Tiada rasa takut. Orang-orang ini, jika kita menggunakan hal-hal yang sulit, maka akan semakin mempersulit. Bertanya pada mereka mampu menjawabnya satu persatu. Maka akan mampu untuk memecahkan keraguan semua makhluk hidup. Inilah pelatihan ke dalam batin supaya menjadi semakin kokoh. Jadi siapa saja yang datang sulit untuk bertanya, datang untuk membantah maupun berdebat. Mereka mampu menjelaskannya dengan lancar, agar semua orang merasa puas. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini, maka akan memiliki cara berdebat tanpa hambatan. Perlu berdebat tanpa hambatan barulah dharma tanpa rintangan. Maka tidak ada keraguan terhadap pelatihan diri yang telah dilakukan, sehingga makna tanpa rintangan, maka makna tanpa rintangan ini masih dijabarkan lagi. Hendak dijabarkan untuk Anda. Mau menggunakan bahasa apa dan metode apa. Bahasa tanpa rintangan, mereka termasuk kategori bahasa. Mampu menggunakan berbagai macam bahasa untuk menjawab mereka dan manfaat untuk diri sendiri. Mengapa kamu bertanya kepada saya? Apakah kamu tidak lelah? Karena begitu bertanya mengenai Dharma, saya sangat menyukainya. Mampu terus-menerus membabarkan Dharma, ini disebut dengan membabarkan tanpa rintangan. Disebut juga sebagai 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Harus ada Dharma tanpa rintangan, harus penuh dengan Dharma. Untuk menganalisa makna dan prinsip juga harus mampu, bahasanya harus sangat jelas, dimengerti. Juga tidak takut lelah, tapi tetap bersedia terus membabarkan, tidak berhenti untuk membabarkan dengan sukacita. Ini disebut karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Bodhisatwa seperti ini telah mencapai kebudaan. Batin mereka tiada rasa takut. Tidak peduli kerasnya orang yang ingin berdebat, tetap tidak terhalang. Bodhisatwa yang begitu sempurna, bagaimana bisa menjadi sebagai murid Buddha? Bagaimana bisa demikian cepat mencapai kebudaan? Mereka, para makhluk yang terampil dan mampu berbuat, menunjukkan metode terampil dan tidak secara langsung menuntun dan membimbing. Para bodhisatwa ini, 6 paramita dan segala praktiknya telah berhasil hingga demikian. Mereka juga mampu memberikan pengajaran secara tepat sesuai kapasitas. Metodenya juga sangat halus. Orang-orang ini juga memiliki sempurna. Para bodhisatwa ini telah mencapai tingkat mendekati kebudaan. Jadi, dalam menjawab pertanyaan sulit, semua hal ini tidak masalah bagi mereka. Jadi, batin mereka akomodatif dan luas, batinnya sungguh sempurna, seperti mata air yang memancar. Dari Dharma ini terus-menerus, baik itu Dharma, makna, ataupun bahasa. Dengan fasih terus muncul, tiada rasa takut, tidak takut orang membantah, menjawab pertanyaan. Demikianlah para bodhisatwa ini, sehingga kita harus bersungguh hati. Sekelompok bodhisatwa ini merupakan bodhisatwa yang telah memiliki pencapaian. Para bodhisatwa yang berhasil ini adalah murid Buddha, Buddha Sakyamuni. Dari kehidupan ke kehidupan,
bodhisatwa besar di masa sekarang, bodhisatwa yang sudah ada pencapaian, karena ingin menjelaskan sebab dan kondisi yang terjadi, pastinya bagi bodhisatwa yang telah ada pencapaian. Kita juga ada bodhisatwa yang sedang menuju keberhasilan. Di zaman Buddha, yang telah menerima ajaran Buddha, namun waktu masih sangat singkat, Dharma masih terlalu dangkal, ini disebut dengan sedang menuju keberhasilan. Juga ada yang akan datang. Ada juga yang belum berhasil. Yang belum dibimbing, yang belum berhasil. Belum dibimbing di masa Buddha, juga yang belum berhasil, yaitu kita saat ini. Kita semua adalah yang belum berhasil. Sehingga kita semua harus lebih bersungguh hati. Segera melakukan praktik nyata. Arah yang didengar harus dengan sungguh hati membuka jalan, menyerap Dharma sepenuh hati ke dalam batin kita, membentangkan arah jalan bagi kita. Kita harus memperkokoh tekad kita. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dengan kewajiban penuh wibawa, dipuji oleh para Buddha dari 10 penjuru, mampu dengan baik menjelaskan secara rinci, tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudayaan mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Sutra Teratai Bab 15, kemunculan dari bumi. Sekarang, mulai mengatakan kelompok sedang menuju keberhasilan dan belum berhasil. Masih tetap sama. Ada lagi kelompok bodhisatwa yang memimpin orang lain datang. Pemimpin ini, apakah kita masih ingat? Memimpin begitu banyak orang? Masih tetap sama. Semuanya masih belum berhasil, masih sedang menuju keberhasilan. Mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dengan kebajikan penuh wibawa. Tetap sama telah memiliki kesabaran. Bersedia di dunia saha, tidak peduli telah berhasil atau sedang menuju keberhasilan. Telah memiliki tekad demikian, yaitu terus berjalan menuju jalan rata dan lebar ini. Mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dengan kebajikan penuh wibawa. Mereka mampu bersabar, batin tiada keraguan, postur tubuh tegak, dan memiliki kebajikan besar penuh wibawa. Memiliki kesabaran, pikiran sudah tidak ada keraguan. Dharma telah memasuki batin, tiada keraguan. Memahami jika ingin memasuki kerumunan orang banyak, harus menyempurnakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. 6 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, sehingga batin mereka sangat leluasa. Jadi batin telah tiada keraguan. Jika ada keraguan, maka tidak akan damai dan bahagia. Tidak ada keraguan, makanya sungguh damai dan bahagia. Postur tubuh tegak dan memiliki kebajikan besar penuh wibawa. Sehingga dipuji oleh para Buddha dari 10 penjuru. Mampu dengan baik menjelaskan secara rinci. Para Buddha dari 10 penjuru semuanya memberikan pujian. Mereka mampu dengan baik menjelaskan secara Dharma dengan rinci. Para bodhisatwa yang muncul dari bumi ini, para Buddha dari 10 penjuru, semuanya memberikan pujian karena mereka sangat teguh dengan tekad mereka. Tidak ada keraguan, sangat tekun. Mereka mampu dengan baik menjelaskan secara Dharma dengan rinci, mendengarkan Dharma hingga dalam hati. Mereka mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Inilah arah mereka. Jadi, mereka mampu dengan baik menjelaskan segala Dharma dengan rinci. Ada memiliki kemampuan ini, tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudayaan, mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Kita sebelumnya juga telah mendiskusikan naskah demikian.
tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudaan, mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Mereka tidak suka berada dalam keramaian, senantiasa suka melatih ketenangan dalam meditasi mendalam. Karena ingin mencari jalan menuju kebudaan, mereka berdiam dalam kerendahan hati, kekosongan, dan keheningan. Mereka mengubah makhluk hidup tanpa dikotori oleh mereka. Saat pikiran mereka tertuju pada mereka, mereka dapat dengan cepat membawanya kembali. Ketika mereka secara fisik berada di antara manusia, pikiran mereka tidak akan berada di antara manusia. Artinya, ketika mereka dikelilingi oleh kekacauan, pikiran mereka tidak akan terkotori oleh kekacauan ini. Ini tidak pernah terjadi pada mereka. Ketika mereka berada di antara orang-orang, pikiran mereka tetap berada di tempat latihan mereka yang tenang. Mereka tidak pernah bermain-main dengan orang lain. Mereka tidak bertindak secara duniawi. Jadi, pikiran mereka masih bisa menjaga ketenangan mereka. Inilah yang dimaksud dengan perenungan yang benar. Meditasi adalah kontemplasi. Kontemplasi yang terampil, pikiran mereka sangat tenang, tentram, dan jernih. Mereka mempraktikkan jalan bodhisattva dan 6 paramita dan segala praktiknya. Mereka juga mempraktikkan jalan bodhisattva. Bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari kerumunan, pikiran mereka, tempat latihan spiritual mereka masih tenang dan jernih, selalu berada dalam samadhi. Di antara manusia, pikiran mereka tidak akan tercemar, karena pikiran mereka sangat murni. Seperti 6 kebijaksanaan yang baru saja kita bicarakan. Dengan 5 kesadaran pada tempat tersebut, kita berpikir, benda apakah ini? Panjang, pendek, atau bulat? Jenis interaksinya adalah hal yang diinteraksikan, kita harus memutarnya kembali. Inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Daya guna menakjubkan dari benda tersebut harus digunakan pada tempat seperti apa, bukan tentang nilai dari benda tersebut. Bukanlah kepunyaan saya. Yang saya miliki telah tercemar, telah terkontaminasi dengan dunia. Akan tetapi, daya guna menakjubkan dari benda ini harus digunakan pada tempat seperti apa? Kita telah menjelaskan ini sebelumnya, sehingga memutar ke-6 kesadaran, yaitu kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Ini juga telah kita bahas sebelumnya. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan pada pikiran dan kesadaran ini. Di antara ke-6 kesadaran kita harus bersungguh hati dan pikiran. Bagaimana untuk mengumpulkan tetes demi tetes untuk melayani makhluk hidup di dunia, menyempurnakan jalan bodhisattva untuk mencabut penderitaan makhluk hidup. Ini merupakan metode dari pengamatan menakjubkan. Dalam contoh, Anda semua mampu mengetahui atau tidak Anda semua akan mengira di dalam menyelamatkan makhluk hidup, kita bisa menikmati kegembiraan di tengah manusia. Bagaimana cara untuk menyelamatkan makhluk hidup? Ada. Ketika kita menyelamatkan makhluk hidup, akan tetapi tempat pelatihan di dalam batin kita adalah samadhi, adalah hening dan jernih. Sehingga, demi mencari jalan kebudaan, mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Mereka masih tetap bertahan di jalan ini. Mereka tidak ada merasakan, saya harus memberi keuntungan pada diri sendiri saja. Mereka tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan. Pada dunia saha ini, tidak melekat pada kekosongan, keberadaan, menetap pada jalan tengah, ini adalah bodhisattva. Sehingga, senantiasa suka melatih ketenangan, batin mereka selalu dalam keadaan tenang. Sehingga, karena ingin mencari jalan menuju kebudaan, mereka berdiam dalam kerendahan hati,
kekosongan, dan keheningan, yaitu harus rendah diri. Kan harus demikian. Bersumbangsi tanpa pamrih ini, kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Ajaran Buddha, walaupun kata yang terlihat sepertinya dibaca begini, melewatinya demikian, menafsirkan makna berdasarkan aksara yang tercantum, demikian dilewatinya. Sebenarnya yang tercakup di dalamnya tidak terintangi oleh waktu. Dharma pada saat ini, yang akan digunakan pada saat ini, harus sesuai dengan Dharma kita yang sekarang. Bagaimana menggunakannya di dunia, bagaimana menggunakannya pada keseharian kita, ini sangat penting bagi kita. Menyebarkan Dharma Buddha, kita harus fokus pada yang sekarang. Masa mendatang dari zaman Buddha sampai sekarang digunakan pada saat sekarang dan masa mendatang. Sehingga kita menyebarkan Dharma, kita harus bersungguh hati menggunakan Dharma Buddha pada dunia ini, sehingga senantiasa bersungguh hati.